Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Reviarti Susandi, Silka Gurbah, Retno Dwining Tias, Nesyaning Pratama, dan Maila Sofa Yuning Tias. Kami akan mempresentasikan chapter 1. Next. Yang pertama itu lembaga keuangan. Selama 90 tahun terakhir, industri jasa keuangan telah mengalami siklus sepenuh. Yang awalnya, industri perbankan beroperasi sebagai industri layanan penuh yang melakukan secara langsung atau tidak langsung semua layanan keuangannya seperti perbankan komersial, perbankan investasi, saham jasa investasi, dan penyedia asuransi, dan lain-lain. Dan pada awal 1930-an, keutuhan ekonomi dan industri mengakibatkan pemisahan beberapa kegiatan ini. Dan pada 1970-an dan 1980-an, industri jasa keuangan baru yang relatif tidak diatur bermunculan, seperti reksadana, dana perantara, dan lain-lain, yang memisahkan fungsi jasa keuangan bahkan lebih jauh. Saat kita memasuki abad ke-21, hambatan regulasi, teknologi, dan inovasi keuangan berubah sedemikian rupa sehingga layanan keuangan lengkap dapat kembali ditawarkan oleh satu perusahaan jasa keuangan di bawah payung jasa keuangan perusahaan induk. Misalnya seperti JP Morgan Chase mengoperasikan bank komersial, JP Morgan Chase Bank, bank investasi, JP Morgan Securities, yang juga menjual reksadana, dan perusahaan asuransi, JP Morgan Insurance Agency. Selama krisis keuangan 2008 sampai 2009, perusahaan induk jasa keuangan ini membeli lembaga tabungan, yaitu Washington Mutual, dan beberapa bank investasi termasuk Bear Stearns. Dan tidak hanya batas-batas antara sektor industri tradisional yang berubah, tetapi persaingan menjadi bersifat global juga, seperti JP Morgan Chase adalah perusahaan induk jasa keuangan terbesar kelima di dunia yang beroperasi di 60 negara. Kemudian datanglah akhir tahun 2000-an ketika Amerika Serikat dan memang dunia mengalami keruntuhan pasar keuangan kedua setelah yang dialami selama depresi besar. Krisis keuangan menghasilkan pembentukan kembali besar-besaran dari semua keuangan sektor institusi dan akhir dari bank FI besar, misalnya seperti Bear Stearns dan Lehman Brothers, yang hasilnya adalah seruan pemerintah Obama untuk kembali memisahkan kegiatan yang dilakukan oleh LK individu. Ketika lingkungan persaingan berubah, perhatian pada laba dan lebih dari sebelumnya, risiko menjadi semakin penting. Dan tema utama buku ini adalah pengukuran dan pengelolaan risiko lembaga keuangan. Lembaga keuangan, misalnya bank, serikat, kredit, perusahaan asuransi, dan reksadana, melakukan yang penting fungsi penyaluran dana dari pihak yang kelebihan dana, yaitu pemasok dana, ke mereka yang kekurangan dana, penggunaan dana. Dan pada tahun 2015, FI Amerika Serikat memiliki aset dengan total lebih dari 30,45 triliun dolar. Sebaliknya, industri kendaraan bermotor dan suku cadang Amerika Serikat seperti General Motors dan Ford Motor Corporation memiliki total aset sebesar 0,55 triliun. Meskipun kami mungkin mengkategorikan atau mengkelompokkan FI dan layanan yang mereka lakukan sebagai kehidupan perusahaan asuransi, bank investasi, dan sebagainya, mereka menghadapi banyak kesamaan resiko. Next. Yaitu selanjutnya khusus lembaga keuangan. Secara umum, perusahaan menerbitkan sekuritas untuk membiayai investasi mereka dalam aset real dan menutupi kesenjangan antara rencana investasi mereka dan tabungan yang dihasilkan secara internal, seperti pendapatan yang disimpan. Dan seperti pada gambar di atas, di dunia seperti itu, tabungan akan mengalir dari rumah tangga untuk perusahaan. Sebagai imbalannya, klaim keuangan, yaitu ekuitas dan surat utang, akan mengalir dari korporasi hingga penabung rumah tangga. Dalam perekonomian tanpa LK, tingkat aliran dana antara penabung rumah tangga dan sektor korporasi cenderung cukup rendah. Ada beberapa alasannya. Begitu mereka meminjamkan uang ke perusahaan dengan membeli klaim keuangannya, rumah tangga perlu memantau, memeriksa tindakan perusahaan tersebut.
Mereka harus yakin bahwa manajemen perusahaan tidak melarikan diri dan juga tidak membuang-buang dana untuk proyek apapun dengan nilai sekarang bersih yang rendah atau negatif. Seperti tindakan pemantauan sangat mahal untuk rumah tangga tertentu karena mereka memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar untuk mengumpulkan informasi yang cukup berkualitas tinggi dibandingkan dengan ukuran investasi rata-rata penabung rumah tangga. Mengingat ini, kemungkinan besar setiap rumah tangga akan lebih memilih untuk menyerahkan pemantauan kepada orang lain, yang akhirnya sedikit atau tidak ada pemantauan yang akan dilakukan. Akibat kurangnya pemantauan akan mengurangi daya tarik dan meningkatkan resiko investasi dalam utang dan ekuitas perusahaan. Next. Selanjutnya, fungsi LK sebagai pialang. Yang pertama itu fungsi perantara. Saat bertindak sebagai pialang murni, FI bertindak sebagai agen penabung dengan memberikan layanan informasi dan transaksi. Misalnya, perusahaan sekuritas layanan lengkap, misalnya seperti Bank of America Merrill Lynch, melakukan penelitian investasi dan membuat rekomendasi investasi untuk retail, yaitu rumah tangga mereka. Klien serta melakukan pembelian atau penjualan sekuritas untuk komisi atau biaya. Pialang diskon seperti Charles Schwab melakukan pembelian atau penjualan sekuritas dengan harga yang lebih baik dan dengan efisiensi yang lebih besar daripada yang dapat dicapai oleh penabung rumah tangga dengan berdagang sendiri. Efisiensi ini menghasilkan pengurangan biaya perdagangan atau skala ekonomi. Demikian pula, pialang asuransi independen ini mengidentifikasi jenis polis asuransi terbaik penabung rumah tangga dapat membeli agar sesuai dengan tabungan dan rencana pensiun mereka. Dan dalam menjelaskan fungsi perantara ini, FI memainkan peran yang sangat penting dengan mengurangi transaksi dan informasi biaya atau ketidaksempurnaan antara rumah tangga dan perusahaan. Dengan demikian, FI mendorong tingkat tabungan yang lebih tinggi daripada yang seharusnya ada. Next. Yang kedua itu fungsi FI sebagai transformator aset. Dalam bertindak sebagai aset transformer, FI menerbitkan klaim keuangan yang jauh lebih menarik bagi penabung rumah tangga daripada klaim yang dikeluarkan langsung oleh korporasi. Yang artinya, bagi banyak orang rumah tangga, klaim keuangan yang dikeluarkan oleh LK mendominasi yang dikeluarkan langsung oleh perusahaan sebagai akibat dari biaya pemantauan yang lebih rendah, biaya likuiditas yang lebih rendah, dan risiko harga. Dalam bertindak sebagai pengubah aset, LK membeli klaim keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan ekuitas, obligasi, dan klaim utang lainnya yang disebut sekuritas primer dan membiayai pembelian ini dengan menjual klaim keuangan kepada investor rumah tangga dan sektor lain berupa simpanan, polis asuransi, dan sebagainya. Keuangan klaim LK dapat dianggap sebagai sekuritas sekunder karena aset ini didukung oleh sekuritas utama yang diterbitkan oleh perusahaan komersial yang pada gilirannya berinvestasi dalam aset nyata. Dan secara khusus, LK adalah pihak pasar independen yang menciptakan produk keuangan yang nilai tambah bagi klien mereka adalah transformasi dari resiko keuangan. Next. Selanjutnya itu biaya informasi. Satu masalah yang dihadapi oleh rata-rata penabung yang langsung berinvestasi dalam klaim keuangan perusahaan komersial adalah tingginya biaya pengumpulan informasi. Penabung rumah tangga harus memantau tindakan perusahaan secara tepat waktu dan lengkap setelah membeli sekuritas. Kegagalan untuk memantau menghadapkan investor pada biaya agensi, yaitu risiko bahwa pemilik atau manajer perusahaan akan mengambil tindakan dengan uang penabung yang bertentangan dengan janji yang terkandung dalam perjanjian kontrak sekuritasnya. Biaya pemantauan adalah bagian dari biaya agensi secara keseluruhan, yang artinya biaya keagenan muncul setiap kali agen ekonomi masuk ke dalam kontrak di dunia informasi yang tidak lengkap dan pengumpulan informasi dengan demikian mahal. Semakin sulit dan mahal untuk mengumpulkan informasi, maka semakin banyak kemungkinan itu bahwa kontrak akan rusak.
Dalam hal ini, penabung yang disebut prinsipal dapat dirugikan oleh tindakan yang diambil oleh perusahaan peminjam yang biasa disebut agen. Next. Untuk peran selanjutnya, yaitu ada peran lembaga keuangan sebagai delegasi monitor. Salah satu solusi untuk masalah ini adalah sejumlah besar penabung kecil menempatkan dana mereka pada lembaga keuangan tunggal. Jadi, lembaga keuangan ini mengelompokkan dana secara bersama-sama dan berinvestasi dalam klaim keuangan langsung atau utamanya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, pada pengumpulan dana ini dapat menyelesaikan sejumlah masalah. Lembaga keuangan besar sekarang memiliki insentif yang jauh lebih besar untuk mengumpulkan informasi dan memantau tindakan perusahaan, karena jauh lebih banyak yang dipertaruhkan daripada lembaga keuangan kecil. Lembaga keuangan kecil manapun pada rumah tangga individu. Dalam arti, penabung kecil telah menunjuk lembaga keuangan sebagai delegasi monitor untuk bertindak atas nama mereka. Jadi lembaga keuangan tidak hanya memiliki intensif yang lebih besar untuk mengumpulkan informasinya, namun biaya rata-rata untuk mengumpulkan informasi juga lebih rendah. Sebagai contoh, biaya bagi investor kecil untuk membeli laporan pialang sebesar 100 US dollar mungkin tampak sangat tinggi untuk yang berinvestasi sebesar 10.000 US dollar. Namun, untuk lembaga keuangan dengan 10 juta US dollar di bawah manajemen, biayanya tampak sepele. Namun, skala ekonomi produksi, informasi, dan pengumpulan cenderung meningkatkan keuntungan bagi penabung menggunakan lembaga keuangan daripada secara langsung berinvestasi secara mandiri. Peran FI, untuk peran selanjutnya ada peran lembaga keuangan sebagai penghasil informasi. Nah, peran yang kedua ini terkait dengan insentif yang lebih besar untuk memantau dan biaya yang terkait dengan kegagalan untuk memantau secara tepat. Lembaga keuangan dapat mengembangkan sekuritas sekunder baru yang memungkinkan mereka untuk memantau lebih efektif. Dengan kata lain, menu kontrak yang lebih kaya mungkin meningkatkan kemampuan pemantauan pada lembaga keuangan. Nah, mungkin contoh klasiknya itu adalah pinjaman bank. Jadi, pinjaman bank umumnya kontrak utang jangka pendek dari kontrak obligasi. Nah, sifat jangka pendek ini juga memungkinkan lembaga keuangan untuk menggunakan lebih banyak kekuatan dan kontrol pemantauan atas peminjam. Secara khususnya, informasi yang dihasilkan lembaga keuangan mengenai perusahaan sering diperbarui saat keputusan perpanjangan pinjaman yang dibuat. Nah, ketika kontrak pinjaman bank cukup berjangka pendek, maka bankir menjadi hampir seperti orang dalam perusahaan mengenai keakraban informasi dengan operasi dan kondisi keuangannya. Memang pemantauan yang lebih sering ini sering menggantikan kebutuhan akan perjanjian yang tidak fleksibel dan sulit dilaksanakan yang ditemukan dalam kontrak obligasi. Jadi kesimpulannya, dengan bertindak sebagai monitor yang didelegasikan dan menghasilkan informasi yang lebih baik, maka lembaga keuangan mengurangi tingkat ketidaksempurnaan informasi dan asimetri antara pemasok utama dan pengguna dana dalam perekonomian. Untuk slide ini kita akan membahas risiko likuiditas dan harga.
Selain meningkatkan arus dan kualitas informasi, lembaga keuangan juga menyediakan dana atau klaim sekunder untuk rumah tangga dan penabung lainnya. Seringkali klaim ini memiliki atribut likuiditas yang unggul dibandingkan dengan sekuritas utama, seperti perusahaan ekuitas dan obligasi. Misalnya, lembaga penyimpanan penerbitan kontrak rekening transaksi deposito dengan nilai tetap atau seringkali tingkat bunga yang dijaminnya itu dapat ditarik segera atas permintaan penabung rumah tangga. Nah, pada reksadana pasar uang juga menerbitkan saham kepada penabung rumah tangga yang memungkinkan penabung tersebut menikmati hampir kontrak pokok tetap atau seperti deposito. Sementara seringkali menghasilkan tingkat bunga yang lebih tinggi daripada deposito bank. Bahkan perusahaan asuransi jiwa mengizinkan pemegang polis untuk meminjam terhadap polis yang mereka adakan dengan perusahaan dalam waktu yang sangat singkat. Diversifikasinya, resiko ini memungkinkan lembaga keuangan untuk memprediksi secara lebih akurat pengembalian yang diharapkan atas portofolio asetnya. Jadi, lembaga keuangan yang sudah terdiversifikasi ini secara domestik dan maupun global mungkin dapat menghasilkan pengembalian yang hampir bebas resiko atas asetnya. Alhasil, bisa secara kredibel memenuhi janjinya kepada rumah tangga untuk memasok klaim yang sangat liquid dengan sedikit resiko harga atau nilai modal. Contoh yang baik dari hal ini adalah kemampuan bank untuk menawarkan giro yang sangat liquid dengan nilai pokok tetap sebagai kewajiban. Jadi, sementara pada saat yang sama, berinvestasilah dalam pinjaman beresiko sebagai aset. Teka-tekinya yang sebenarnya adalah bagaimana lembaga keuangan seperti lembaga penyimpanan dapat menawarkan harga yang sangat liquid dan rendah. Kontrak itu sangat beresiko kepada penabung di sisi kewajiban neraca karena mereka saat berinvestasi di sekuritas dengan resiko harga yang relatif tidak liquid dan tidak lebih tinggi yang diterbitkan oleh perusahaan atas aset tersebut samping. Selanjutnya, bagaimana lembaga keuangan cukup percaya diri untuk menjamin bahwa mereka dapat memberikan layanan likuiditas kepada investor dan penabung ketika mereka sendiri berinvestasi dalam resiko portofolio aset, dan mengapa penabung dan investor harus mempercayai janji lembaga keuangan. Hal ini terletak pada kemampuan lembaga keuangan untuk mendiversifikasi beberapa tetapi tidak semua resiko portofolio pada mereka. Nah, konsep ini sudah tidak asing lagi bagi semua orang mahasiswa jurusan keuangan. Pada dasarnya, selama pengembalian investasi yang berbeda tidak berkorelasi positif secara sempurna dengan memanfaatkan manfaat ukuran. Lembaga keuangan melalui diversifikasi pada sejumlah resiko portofolio, terutama resiko khusus untuk individu perusahaan yang menerbitkan sekuritas tertentu. Pada layanan khusus lainnya ini, pada diskusi sebelumnya, telah berkonsentrasi pada 3 layanan umum atau khusus yang disediakan oleh lembaga keuangan. Nah, mengurangi biaya pemantauan penabung rumah tangga, meningkatkan likuiditas mereka, dan mengurangi eksposur resiko harga mereka. Selanjutnya, kita akan membahas 2 layanan khusus lainnya yang disediakan oleh lembaga keuangan. Yang pertama, mengurangi biaya transaksi resiko. Mengurangi biaya transaksi.
Jadi pada poin ini seperti halnya lembaga keuangan yang menyediakan skala ekonomi potensial dalam pengumpulan informasi. Nah, mereka juga menyediakan skala ekonomi potensial dalam bidang biaya transaksi. Misalnya saja sejak 1 Mei 1975, Komisi Tetap untuk Perdagangan Ekuitas di NYSE telah dihapuskan. Sebagaimana akibatnya, pembeli eceran kecil menghadapi biaya komisi atau biaya transaksi yang lebih tinggi daripada melakukan pembelian grosir besar. Nah, dengan mengelompokkan aset di lembaga keuangan ini, seperti membeli aset dalam jumlah besar di reksadana dan dana pensiun bagi penabung rumah tangga dapat mengurangi biaya transaksi pembelian aset mereka. Jadi selain itu, split bid ask atau jual beli adalah biasanya lebih rendah untuk aset yang dibeli dan dijual dalam bentuk besar. Nah, poin yang kedua, intermediasi kematangan. Pada poin ini, dimensinya tambahan dari kemampuan lembaga keuangan untuk mengurangi resiko dengan diversifikasi adalah bahwa mereka dapat menangguhkan resiko ketidaksesuaian jatuh tempo aset dan kewajiban mereka dengan yang lebih baik daripada penabung rumah tangga kecil. Dengan demikian, lembaga keuangan menawarkan layanan intermediasi jatuh tempo ke perekonomian lainnya. Secara khusus, melalui ketidaksesuaian maturitas, lembaga keuangan dapat menghasilkan kontrak jangka panjang seperti pinjaman hipotek, suku bunga tetap jangka panjang, atau untuk rumah tangga, sambil tetap mengumpulkan dana dengan kontrak kewajiban pada jangka pendek. Untuk aspek khusus lainnya, sampai batas tertentu, lembaga keuangan ada karena ketidaksempurnaan pasar keuangan. Jadi, jika informasi tersedia tanpa biaya untuk semua peserta penabung, tidak perlu lembaga keuangan untuk bertindak sebagai broker atau pemantau yang didelegasikan. Namun, jika ada manfaat sosial untuk intermediasi seperti transmisi kebijakan moneter atau alokasi kredit, maka lembaga keuangan akan tetap ada, bahkan tanpa adanya ketidaksempurnaan sebuah pasar keuangan. Nah, teori aliran dana ini menunjukkan 3 alasan utama yang meyakini bahwa lembaga keuangan itu istimewa, bersama dengan 2 alasan terkait lainnya. Pada kenyataannya, akademisi, pembuat kebijakan, dan regulator mengidentifikasi bidang spesialisasi lain yang berkaitan dengan ketentuan fungsi khusus lembaga keuangan atau kelompok keuangan. Kami membahas ini pada slide selanjutnya. Nah, transmisi kebijakan moneter ini sifatnya simpanan lembaga penyimpanan yang sangat likuid mengakibatkan diterima oleh masyarakat sebagai alat tukar yang paling banyak digunakan dalam ekonomi. Memang inti dari 2 definisi yang paling umum digunakan dari uang beredar, seperti kode MI1 dan MI21, berbeda dalam kontrak simpanan lembaga penyimpanan. Karena kewajiban lembaga penyimpanan adalah komponen penting dari uang pasokan yang beredar pada tingkat inflasi. Mereka juga memainkan peran kunci dalam transmisi kebijakan moneter dari bank sentral ke seluruh perekonomian. Artinya, penyimpanan institusi adalah saluran di mana tindak kebijakan moneter berdampak pada yang lain di sektor keuangan dan perekonomian pada umumnya. Memang alasan utama United pemerintah negara, bagian dan dunia menyelamatkan banyak lembaga penyimpanan dan meningkatkan batas asuransi simpanan dari yang $100.000 sampai $250.000 per orang per bank. Nah,
selama mengalami krisis keuangan adalah agar bank sentral dapat menerapkan tindakan kebijakan moneter di awal untuk memerangi keruntuhan pasar keuangan. Jadi menetapkan tingkat diskonto atau tingkat yang dikenal pada pemberian pinjaman terakhir resor meminjam dari Federal Reserve dan menerapkan persyaratan cadangan dan jumlah minimum aset cadangan yang harus dimiliki pada lembaga penyimpanan untuk menyimpan kembali yang dimiliki sebagai kewajiban di neraca mereka. Selanjutnya ada alokasi kredit. Selanjutnya ada alokasi kredit. Jadi alasan lebih lanjut kenapa lembaga keuangan sering dipandang istimewa adalah yang utama dan kadang-kadang kali satu-satunya sumber pembiayaan untuk sektor ekonomi tertentu yang telah diidentifikasi sebelumnya sebagai negara yang membutuhkan pembiayaan khusus. Kemudian hal ini telah meningkatkan kekhususan lembaga keuangan yang sebagian besar hanya melayani kebutuhan sektor tersebut. Dengan cara yang sama, pertanian merupakan bidang ekonomi yang sangat penting dari segi kesejahteraan sosial penduduk secara keseluruhan. Agaknya ketentuan kredit untuk membuat rumah lebih terjangkau atau pertanian lebih layak mengarah ke yang lebih stabil dan masyarakat lebih produktif. Seringkali ini proses transfer kekayaan menghindari perlakuan pajak marginal penuh yang pembayaran langsung akan dikenakan. Kemudian ada layanan pembayaran. Lembaga penyimpanan adalah khusus dalam hal efisiensi yang mereka menyediakan layanan pembayaran yang secara langsung menguntungkan perekonomian. Dua pembayaran penting layanan tersebut adalah layanan clearing check dan transfer kawat. Misalnya pada setiap hari tertentu triliunan dolar pembayaran dilakukan melalui Fedwire dan CHIPS, dua jaringan kawat pembayaran berhasil besar di Amerika. Kerusakan apapun dalam sistem ini mungkin akan menghasilkan kemacetan di sistem pembayaran dengan akibat yang merugikan perekonomian. Next. Selanjutnya ada intermediasi denominasi. Baik reksadana pasar uang maupun reksadana utang ekuitas istimewa, keduanya menyediakan layanan yang berkaitan dengan intermediasi denominasi, karena mereka adalah dijual dalam denominasi yang sangat besar. Banyak aset berada di luar jangkauan individu penabung atau akan mengakibatkan penabung pemegang portofolio aset yang sangat tidak terdiversifikasi. Untuk contoh, ukuran minimum sertifikat deposito yang dinegosiasikan adalah 100.000 dan surat berharga sering dijual dalam kemasan minimum. Usia 250.000 dolar atau lebih. Secara individual, seorang penabung mungkin tidak dapat membeli seperti itu instrumennya. Namun dengan membeli saham di reksadana pasar uang bersamaan dengan investor kecil lainnya, penabung rumah tangga mengatasi kendala untuk membeli aset dikenakan oleh ukuran denominasi minimum yang besar. Akses tidak langsung seperti itu ke pasar ini. Ketentuan mungkin penabung kecil untuk menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi pada portofolio mereka juga. Next.
Kemudian ada regulasi dan khusus. Pada bagian sebelumnya, lembaga keuangan ditampilkan menjadi istimewa karena berbagai layanan kejahatan yang mereka berikan kepada sektor perekonomian. Kegagalan untuk menyediakan layanan ini atau gangguan dalam penyediaan efisien mereka bisa mahal untuk kedua sumber utama, yaitu rumah tangga dan pengguna atau perusahaan pengguna tabungan. Krisis keuangan di akhir tahun 2000-an adalah contoh utama bagaimana gangguan dalam penyediaan layanan keuangan dapat melumpuhkan pasar keuangan di seluruh dunia dan membawa ekonomi dunia menjadi resesi. Eksternalitas negatif yang mempengaruhi perusahaan dan rumah tangga ketika beberapa hal yang tidak beres di sektor ekonomi. Lembaga keuangan membuat kasus untuk regulasi. Artinya lembaga keuangan diatur untuk melindungi dari gangguan dalam penyediaan layanan yang dibahas sebelumnya dan biaya yang akan dikenakan pada ekonomi dan masyarakat secara luas. Misalnya, kegagalan bank dapat menghancurkan tabungan rumah tangga dan pada saat yang sama membatasi akses perusahaan ke kredit. Kegagalan perusahaan asuransi mungkin membuat rumah tangga benar-benar terpapar di usia tua untuk penyakit bencana dan tiba-tiba penurunan pendapatan saat pensiun. Selanjutnya, kegagalan lembaga keuangan individu dapat menimbulkan keraguan di benak penabung mengenai stabilitas dan solvabilitas lembaga keuangan secara umum dan penyebabnya panik dan bahkan berjalan di lembaga yang sehat. Memang kemungkinan ini memberikan alasan pada tahun 2009 untuk meningkatkan batas asuransi simpanan menjadi 250.000 per orang per bank. Pada saat ini, FDIC lebih peduli tentang kemungkinan itu berjalan menular sebagai beberapa lembaga penyimpanan utama, misalnya IndyMac, Washington Mutual, gagal atau hampir gagal. FDIC ingin menanamkan kepercayaan pada sistem perbankan dan membuat perubahan untuk menghindari deposan besar Untuk selanjutnya, di sini ada peraturan keselamatan dan kesehatan untuk melindungi deposan dan peminjam dari risiko kegagalan lembaga keuangan. Misalnya itu kayak ada kurangnya diversifikasi dalam portofolio aset, regulator dalam mengembangkan lapisan mekanisme perlindungan. Mekanisme ini itu dimaksudkan untuk memastikan keamanan dan kesehatan lembaga keuangan dan dengan demikian menjaga kredibilitas FI di matanya peminjam dan pemberi pinjaman. Memang bahkan selama yang terburuk dari krisis keuangan ini berjalan di bank, lembaga tabungan, dan serikat kredit tidak terjadi. Hal ini tuh dikarenakan peraturan keselamatan dan kesehatan yang berlaku melindungi hak sumber deposan dari kehilangan uang mereka. Jadi untuk sementara kegagalan lembaga penyimpanan meningkat secara signifikan selama krisis.
Deposan ini merasa sedikit perlu lari. Pada lapisan pertama perlindungan adalah persyaratan yang mendorong LK untuk mendiversifikasi aktiva. Dengan demikian, bank diwajibkan untuk tidak memberikan pinjaman lebih dari 15% dana modal ekuitas mereka sendiri kepada satu perusahaan atau peminjam. Next. Selanjutnya ada regulasi kebijakan moneter. Motivasi lain untuk regulasi ini menyangkut peran khusus yang dimainkan bank dalam transmisi kebijakan moneter dari Federal Reserve atau bank sentral untuk ke seluruh ekonomi. Masalahnya itu adalah bahwa bank sentral secara langsung hanya mengontrol kuantitas sejumlah uang, kertas, dan koin dalam perekonomian disebut uang luar. Sedangkan sebagian besar jumlah uang ini beredar terdiri dari simpanan disebut uang dalam. Dalam praktiknya, regulator ini telah memilih untuk memberlakukan formal control. Di sebagian besar negara, regulator biasanya memberlakukan peraturan mini tingkat ibu dari cadangan kas yang diperlukan untuk disimpan terhadap simpanan. Cadangan tersebut juga menambah net beban hukum jika mereka lebih dari yang diyakini lembaga itu perlu untuknya sendiri tujuan likuiditas. Secara umum, baik bank atau perusahaan asuransi, semua lembaga keuangan akan memilih untuk menyimpan sejumlah cadangan kas bahkan tanpa bunga yang digunakan untuk memenuhi likuiditas dan kebutuhan transaksi pelanggan mereka secara langsung. Next. Selanjutnya ada peraturan alokasi kredit. Peraturan alokasi kredit ini itu mendukung pinjaman LK ke sektor-sektor yang penting secara sosial seperti perumahan dan pertanian. Peraturan ini itu mungkinnya harus FI untuk memegang minimum jumlah aset di satu sektor ekonomi tertentu, atau untuk menetapkan bunga maksimum tarif, harga, atau biaya untuk mensubsidi sektor tertentu. Contohnya itu kayak pembatasan aset termasuk kayak tes pemberi pinjaman barang bekas yang memenuhi syarat atau QTL yang membutuhkan barang bekas itu, contohnya itu kayak lembaga menaruh 5% aset mereka dalam aset terkait hipotek perumahan untuk dipertahankan, kayak seperti piagam barang bekas dan peraturan asuransi. Contohnya itu kayak yang ada di negara bagian New York. Seperti peraturan Federal Reserve. Next. Next. Untuk selanjutnya di sini itu ada peraturan perlindungan konsumen. Kongres meloloskan Community Reinvestment Act atau CRA dan Home Mortgage Disclosure Act atau yang disebut dengan HMDA yang digunakan untuk mencegah diskriminasi dalam pemberian pinjaman. Misalnya itu kayak sejak tahun 1975. HMDA telah membantu masyarakat dalam menentukan apakah bank dan lainnya lembaga pemberi pinjaman hipotek ini memenuhi kebutuhan komunitas lokal mereka. HMDA ini tuh sangat prihatin tentang diskriminasi atas dasar usia, ras, jenis kelamin, atau pendapatan. Sedangkan sejak tahun 1990, lembaga penyimpanan ini telah melaporkan ke kepala federal mereka, regulator
regulator pada formulir standar alasan kredit diberikan atau ditolak, atau mendapatkan beberapa gagasan tentang biaya produksi informasi kepatuhan peraturan di bidang ini, dengan mempertimbangkan bahwa Dewan Pemeriksaan Lembaga Keuangan Federal atau FFIAC mendukung dengan memperoleh informasi lebih dari 9,9 juta transaksi hipotek dari lebih 7.062 lembaga pada tahun 2014. Dewan ini adalah badan pengawas federal yang terdiri dari anggota Federal Reserve, Federal Deposit Insurance Corporation atau FDIC, dan kantor pengawas keuangan mata uang. Banyak analisis percaya bahwa Undang-Undang Perlindungan Masyarakat dan Konsumen ini tidak mungkin memberikan beban regulasi bersih yang cukup besar pada LK tanpa memberikan kompensasi sosial manfaat yang meningkatkan akses yang sama ke pasar hipotek dan pinjaman. Namun sebagian hasil regulasi dan tren menuju konsolidasi dan perbaikan universal. Jadi kemungkinan itu undang-undang tersebut akan diperluas ke luar bank kepada penyedia jasa keuangan lainnya kayak seperti perusahaan asuransi yang tidak sewa tunduk pada persyaratan pinjaman masyarakat CRA. Next. Selanjutnya ada peraturan perlindungan investor. Sejumlah besar undang-undang melindungi investor yang menggunakan bank investasi dengan secara langsung untuk membeli surat berharga atau secara tidak langsung untuk mengakses pasar surat berharga melalui investasi dalam reksadana atau dana pensiun. Berbagai undang-undang melindungi investor dari penyalahgunaan seperti perdagangan orang dalam, kurangnya pengungkapan, penyimpangan langsung dan pelanggaran fidusia tanggung jawab. Undang-undang ini itu sangat penting yang mempengaruhi bank investasi dan reksadana termasuk Securities Act pada tahun 1933 dan 1934. Sedangkan investment com itu undang-undang pada tahun 1940. Dan untuk undang-undang reformasi dan perlindungan konsumen Wall Street itu ada pada tahun 2010. Kayak seperti halnya undang-undang perlindungan konsumen, kepatuhan terhadap tindakan ini dapat menimbulkan beban regulasi bersih pada lembaga keuangan. Next. Selanjutnya ada peraturan masuk. Masuk dalam kegiatan ini juga diatur kayak seperti misalnya peraturan penyewaan bank baru. Untuk meningkatkan atau menurunkan biaya masuk ke sektor keuangan, ini sangat mempengaruhi profitabilitas perusahaan yang sudah bersaing dalam industri itu. Dengan demikian, industri berat dilindungi terhadap pendatang baru dengan biaya masuk yang tinggi, kayak seperti misalnya melalui ekuitas yang diperlukan atau kontribusi modal, dan biaya tidak langsung yang tinggi. Misalnya, dengan membatasi individu yang dapat mendirikan FI. Masuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar untuk perusahaan yang ada daripada yang entry relatif mudah. Selain itu, peraturan kayak seperti Service Modernization Act of pada tahun 1999 ini mendefinisikan ruang lingkup kegiatan yang diizinkan di bawah piagam tertentu. Dengan semakin luasnya rangkaian kegiatan jasa keuangan ikatan yang diizinkan di bawah piagam tertentu, itu. Jadi dengan demikian, hambatan untuk masuk dan peraturan yang diberikan dengan ruang lingkup kegiatan ini yang diizinkan ini sangat mempengaruhi nilai FI dan ukuran beban regulasi berikutnya. Next. Selanjutnya di sini ada dinamika khusus yang berubah. Jadi setiap LK ini itu menyediakan serangkaian layanan keuangan atau yang terkait dengan broker, terkait informasi aset atau keduanya, dan tunduk pada beban regulasi itu tertentu. Sebagai tuntutan untuk fitur khusus dari jasa keuangan ini berubah sebagai akibat dari perubahan preferensi, kondisi makroekonomi, dan teknologi. Satu
atau dari lebih bidang industri jasa keuangan menjadi lebih atau kurang menguntungkan. Jadi dengan demikian pula, mengubah peraturan dapat menambah atau mengurangi beban peraturan bersih yang dihadapi dalam memasok jasa keuangan di area tertentu. LK yang ingin bertahan dan makmur harus fleksibel dan mampu untuk pindah ke area layanan keuangan yang sedang berkembang dan jauh dari area yang kontrak. Jika pembatasan aktivitas regulasi ini menghambat atau mengurangi fleksibilitas dengan lembaga keuangan, mana yang dapat mengubah bauran produk mereka. Ini akan mengurangi kemampuan kompetitif mereka dan efisiensi layanan keuangan yang diberikan. Yang artinya, hambatan aktivitas dalam industri jasa keuangan ini dapat mengurangi kemampuan untuk diversifikasi dan potensi pada akhirnya, dengan menambah beban regulasi bersih yang dihadapi oleh lembaga keuangan. Sejumlah tren penting terlihat jelas, kayak sebagian besarnya adalah kayak penurunan total pangsa lembaga penyimpanan sejak Perang Dunia Kedua. Secara khusus, pangsa bank komersial ini menurun 64,5 menjadi 35,8%. Itu sekitar antara tahun 1948 dan 2015. Sedangkan bagian dari barang bekas atau bank tabungan asosiasi dan serikat kredit ini menjadi turun dari 12 menjadi 6,7% selama periode yang sama. Jadi dengan demikian, layanan yang diberikan oleh lembaga penyimpanan atau lembaga pembayaran transaksi biaya layanan, biaya informasi ini telah menjadi relatif kurang signifikan sebagai bagian. Next. Perusahaan asuransi juga menyaksikan keamanan penurunan besar dalam bagian mereka dari 26 menjadi 15%. Tren peningkatan yang paling dramatis ini adalah meningkatnya pangsa perusahaan investasi atau reksadana dan reksadana pasar uang. Ini itu sangat meningkat bagiannya dari 0,3 hingga 22,6%. Itu sekitar antara tahun 1998 dan 2015. Perusahaan investasi ini tuh berbeda dari bank dan perusahaan asuransi. Kenapa? Karena mereka itu memberi penabung akses yang lebih murah ke langsung pasar sekuritas. Mereka juga melakukannya dengan memanfaatkan keunggulan komparatif dari ukuran dan diversifikasi dengan transformasi klaim keuangan, kayak seperti transfer jatuh tempo informasi dan perhatian yang lebih rendah. Jadi, reksadana terbuka ini membeli saham dan obligasi secara langsung di pasar keuangan dan menerbitkan saham penabung yang dinilainya terkait secara langsung secara proporsional dengan nilai portofolio aset reksadana. Next. Sejauh ini pasar jasa keuangan sangat efisien dan tren ini sangat mencerminkan kekuatan permintaan dan penawaran. Ini itu ditujukan kepada penabung dengan semakin mereka menawarkan intermediasi dikombinasi dan layanan informasi yang disediakan oleh mutual dana. Lembaga keuangan ini juga menyediakan investasi yang sangat mirip dengan investasi yang terverifikasi di pasar sekuritas langsung atas klaim keuangan yang diubah ditawarkan oleh lembaga keuangan tradisional. Tren ini pun juga dapat menunjukkan bahwa beban regulasi bersih pada LK tradisional ini seperti bank dan perusahaan asuransi lebih tinggi daripada perusahaan investasi. Next. Di sini ada Kongres Amerika Serikat ini meloloskan layanan keuangan modernisasi atau FSMH yang mencabut penghalang Glass-Steagall pada tahun 1933 antara penerbangan komersial dan antara perbankan komersial, asuransi dan perbankan investasi.
Tindakan tersebut ini dipromosikan sebagai perubahan terbesar dalam peraturan lembaga keuangan dalam 70 tahun yang diperbolehkan untuk penciptaan perusahaan induk jasa keuangan yang dapat bergerak di bidang perbankan kegiatan, lalu ada kegiatan asuransi dan kegiatan sekuritas. Jadi dengan demikian setelah 70 tahun ini pemisahan trial atau lengkap antara asuransi, perbankan, investasi, dan komersial perbankan, Undang-Undang Modernisasi Jasa Keuangan tahun 1999 ini membuka pintu bagi penciptaan lembaga keuangan layanan lengkap di Amerika Serikat yang serupa dengan yang ada sebelum 1933 dan yang ada di banyak negara lain. Pergeseran dari pengukuran dan manajemen risiko dan krisis keuangan ini tentu saja menjadi peristiwa besar yang mengubah dan membentuk kembali industri jasa keuangan. Next. Di sini ada pertumbuhan perdagangan pasar sekunder pinjaman bank dari tahun 1991 hingga kuartal pertama yaitu pada tahun 2015. Di sini itu sangat harus memperhatikan pertumbuhan besar dalam perdagangan pinjaman bank, bahkan selama krisis keuangan antara 2008 sampai 2009. Di sini itu ketika pinjaman diperdagangkan, pasar sekunder menghasilkan informasi yang dapat menggantikan informasi dan monitoring bank. Selanjutnya mungkin bank akan memiliki insentif yang lebih rendah untuk mengumpulkan informasi dan memantau peminjam jika mereka menjual pinjaman daripada menyimpannya sebagai bagian dari portofolio bank aktiva. Baru-baru ini nih ada aktivitas bank bayangan perusahaan jasa non-keuangan yang telah melakukan layanan perbankan yang telah memfasilitasi perubahan dari model origin and hold dari perbankan komersial ke model perbankan asal dan distribusi. Peserta dalam sistem perbankan bayangan ini termasuk kendaraan investasi terstruktur atau SIVS. Lalu ada khusus kendaraan tujuan atau SPV. Lalu ada kendaraan kertas yang didukung aset. Lalu ada dana lindung nilai dari kredit. Lalu didukung aset saluran kertas komersial atau ABCP. Lalu ada perusahaan pembiayaan tujuan terbatas, lalu ada pasar uang reksadana atau MMVS, dan dana lindung nilai kredit. Jadi dalam sistem shadow banking, penabung ini menempatkan dana mereka dengan reksadana, pasar uang, dan dana sejenis yang menginvestasikan dana ini dalam kewajiban dari bank bayangan lainnya. Peminjam dapat meminjam dan sewa dari bank bayangan seperti perusahaan pembiayaan daripada dari bank. Next. Selanjutnya, di sini bank tunggal dalam sistem shadow banking dilakukan melalui serangkaian langkah yang melibatkan banyak perusahaan jasa keuangan non-bank. Sejak lembaga keuangan ini bertindak sebagai penjamin emisi tidak terkena risiko kredit, likuiditas, dan suku bunga perbankan tradisional, mereka memiliki sedikit insentif untuk menyaring dan memantau kegiatan pinjam kepada siapa mereka berasal pinjaman. Misalnya, Federal Reserve menurunkan suku bunga jangka pendek yang dibayarkan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya di pasar dana federal dan bahkan menyediakan lender of last resort untuk lembaga keuangan non-bank seperti bank investasi. Next. Selanjutnya, sekuritisasi aset dan sindikasi pinjaman memungkinkan bank untuk menahan sedikit atau tidak sama sekali bagian dari pinjaman, dan karenanya risiko gagal bayar atas pinjaman yang berasal. Akhirnya, pada tahun 2006, harga rumah mulai turun.
Pada saat yang sama, Federal Reserve juga mulai menaikkan suku bunga karena mulai takut akan inflasi. Karenanya banyak hipotek subprime yang berasal dari periode 2001 memiliki tarif yang dapat disesuaikan. Biaya untuk memenuhi komitmen hipotek naik ke tingkat yang tidak berkelanjutan bagi banyak rumah tangga berpenghasilan rendah. Next. Selanjutnya di sini manajemen risiko perusahaan JP Morgan Chase. Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas bisnis JP Morgan Chase. Jadi ketika perusahaan itu memberikan pinjaman konsumen atau grosir, menasihati pelanggan tentang keputusan investasi mereka, membuat pasar di sekuritas atau melakukan sejumlah layanan atau kegiatan lain, itu perusahaan mengambil beberapa tingkat risiko. Budaya risiko perusahaan berusaha untuk perbaikan terus-menerus melalui pelatihan dan pengembangan karyawan yang berkelanjutan, serta retensi bakat. Next. Jadi penyebab peristiwa besar selama dan perubahan peraturan dan industri akibat krisis keuangan perekonomian itu bergantung pada lembaga keuangan untuk bertindak sebagai spesialis dalam pengukuran dan manajemen risiko. Pentingnya hal ini ditunjukkan setelah kegagalan lembaga keuangan itu untuk menjalankan fungsi kritis ini selama krisis keuangan global. Jadi manajemen risiko perusahaan itu mengakui pentingnya memprioritaskan dan mengelola spektrum penuh risiko sebagai portofolio risiko yang saling terkait. Proses ini juga berupaya untuk menanamkan manajemen risiko sebagai komponen dalam semua keputusan penting di seluruh lembaga keuangan. Next. Jadi banyaknya lembaga keuangan itu telah berinvestasi besar-besaran dalam pengukuran risiko dan sistem manajemen tingkat lanjut hanya untuk membuat mereka gagal mendeteksi atau mengendalikan ekspor risiko yang mengarah ke krisis. Sebelum krisis keuangan itu, lembaga keuangan sebagian besar gagal memperhitungkan bias perilaku yang memainkan peran penting dalam keputusan manajemen senior yang pada akhirnya itu mempengaruhi risiko yang bersedia diambil atau ditoleransi oleh perusahaan. Next. Selanjutnya di sini pada tabel tersebut dicantumkan 10 bank terbesar di dunia. Ini diukur berdasarkan total aset per Juli 2015. Perhatikan bahwa hanya 1 dari 10 bank teratas yang merupakan Bank Amerika Serikat dan mencantumkan aset kantor bank asing versus domestik yang dimiliki di Amerika Serikat dari tahun 1992 hingga 2015. Next. Selanjutnya ada kesimpulan dari bab ini. Next. Jadi secara khusus, semua lembaga keuangan yang dijelaskan dalam bab ini itu memiliki beberapa aset yang berpotensi mengalami gagal bayar atau risiko kredit dan cenderung tidak sesuai dengan jatuh tempo neraca mereka pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil dan dengan demikian terkena risiko suku bunga. Akhirnya semua terkena risiko biaya operasi karena produksi jasa keuangan memerlukan penggunaan sumber daya nyata dan sistem pendukung back office. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.